Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Subagio, program studi Teknik Mesin S1 angkatan 2018. Di mana pada momen kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk menerangkan atau memberikan gambaran ke kalian terkait sharing konsentrasi. Nah, selanjutnya terkait pilihan konsentrasi. Saya beritahukan bahwa di program studi Teknik Mesin S1 Universitas Negeri Semarang ada dua pilihan konsentrasi, yaitu ada konsentrasi energi dan konsentrasi material. Mungkin untuk penambah wawasan saja, mengingat atau jika kita melihat di perguruan tinggi yang lain, mungkin pilihan konsentrasinya jauh lebih banyak. Kita ambil contoh saja di tetangga terdekat kita, yaitu di Undip, di mana di sana ada 4 pemilihan. Yang pertama ada energi, material, perancangan teknik, serta mekatronika dan robotik itu. Jadi ada 4. Namun di UNES sendiri ada 2, yaitu energi dan material. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit terkait konsentrasi energi, di mana gambaran umum terkait konsentrasi energi ya. Konsentrasi energi merupakan salah satu pilihan konsentrasi yang ada di program studi Teknik S1 Universitas Negeri Semarang, tepatnya nanti pada saat semester 5. Nah, mungkin nantinya di konsentrasi energi akan mempelajari disiplin ilmu terkait konversi energi, teknik pengolahan energi, penerapan dan pemanfaatan energi, sistematika kerja suatu engineer mengkonversi energi, pengaplikasian suatu energi, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh ilmu yang akan dipelajari adalah terkait pemanfaatan dan isu-isu energi di tahun yang akan datang. Nah, contohnya seperti energi terbarukan yang diyakini baik terhadap dampak lingkungan. Selanjutnya, mata kuliah apa saja sih yang nanti kita pelajari di MK konsentrasi energi? Nah, yang pertama itu ada 3 mata kuliah wajib dan ada 6 mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah wajibnya yang pertama itu ada energi terbarukan, yang kedua ada pompa dan kompresor, dan yang ketiga ada teknik pembakaran. Nah, untuk mata kuliah wajib ini juga sudah saya tempuh waktu saya semester 5. Untuk energi terbarukan dan teknik pembakaran itu ada Pak Samsudin Anis yang mengajar. Terus untuk pompa dan kompresor ada Pak Danang. Kemudian ada 6 mata kuliah pilihan. Yang pertama ada pendingin dan pemanas, power generation, aerodinamika, turbin, bahan bakar dan pelumas, serta pneumatik. Nah, selanjutnya apa sih nanti yang bakal kita pelajari di mata kuliah energi terbarukan? Nah, mata kuliah ini nantinya itu membahas tentang berbagai jenis energi terbarukan. Di antaranya energi surya, yaitu sinar matahari, energi tidal, pasang surut ombak, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan energi biomas. Nah, nantinya energi-energi terbarukan ini dimanfaatkan, dikonversi menjadi ke dalam bentuk energi yang lain. Selanjutnya adalah mata kuliah pompa dan kompresor. Mata kuliah ini membahas tentang instalasi pemasangan pompa, fungsi pompa, cara kerja pompa, klasifikasi pompa, dan membahas terkait klasifikasi kompresor, fungsi kompresor,
cara kerja kompresor, serta dasar-dasar kompresi gas. Nah, itu juga saya gambarkan sedikit beberapa gambaran terkait pompa dan kompresi. Selanjutnya adalah teknik pembakaran. Nah, pada mata kuliah ini dijelaskan terkait pentingnya pengendalian emisi dari suatu proses pembakaran. Seperti contoh flue gas desulfurization atau FGD pada suatu pembangkit dan catalytic converter. Nah, kalau catalytic converter itu di knalpot untuk pengendalian emisinya. Selanjutnya adalah pendingin dan pemanas. Pada mata kuliah ini dijelaskan terkait sistem refrigerasi, komponen sistem refrigerasi, jenis sistem refrigerasi, secondary sistem refrigerasi, siklus sistem refrigerasi, sistem perpipaan, psikometrik charge, dan load calculation. Nah, selanjutnya adalah MK Power Generation. Pada mata kuliah ini nantinya membahas tentang klasifikasi pembangkit listrik dan cara kerjanya, meliputi PLTU, PLTA, PLTB, PLTN, mikrohidro, serta membahas energi terbarukan. Oh ya, mungkin untuk kemarin saya juga sudah menempuh mata kuliah ini, Power Generation, diampu oleh Bapak Rizky Fitri. Selanjutnya itu ada mata kuliah aerodinamika. Nah, mata kuliah ini nanti membahas terkait komponen pesawat, desain dan klasifikasi pesawat, airflow, airfoil, wings, boundary layer, aerodinamik drag, dan aircraft flight control. Memang nanti terkait mata kuliah ini akan membahas tentang pesawat, bagaimana sistem kontrol di pesawat, apa saja komponen-komponen pesawat, beserta fungsinya, bagaimana kok pesawat itu bisa naik, bisa terbang maksudnya, dan bagaimana jika kita mendesain antara pesawat umum atau pesawat tempur. Nah, semua rancangan itu tergantung nanti kegunaan pesawat tersebut. Selanjutnya ada mata kuliah turbin. Mata kuliah ini nanti membahas tentang pengetahuan turbin, dasar-dasar termodinamika dan mekanika fluida di turbin. Selanjutnya yang ke-8 ada mata kuliah bahan bakar dan thermal. Nah, di mata kuliah ini nanti membahas tentang energi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar, yang meliputi pengenalan bahan bakar, hakikat bahan bakar, energi dan pembakaran, analisa pembakaran, kebutuhan udara pembakaran, pelumas dan sistem pelumasan, karakteristik minyak pelumas, dan sistem pelumasan. Selanjutnya yang terakhir ada pneumatik dan hidrolik. Mata kuliah ini nanti membahas tentang sistem hidrolik, komponen sistem hidrolik, prinsip dasar sistem hidrolik, sistem pneumatik, komponen sistem pneumatik, dan prinsip dasar sistem pneumatik. Nah, tadi kan ada 6 mata kuliah yang pilihan. Namun nanti untuk di semester 6, karena keterbatasan SKS, itu kalian hanya memilih 3 untuk mata kuliah pilihan tadi. Sehingga di semester 5 ada 3 mata kuliah wajib, dan di semester 6-nya kalian memilih 3 mata kuliah. Nah, namun jika mau kalian ambil semua juga bisa nantinya. Baik, selanjutnya saya jelaskan terkait dosen yang mengampu konsentrasi energi. Ada 3 nih tipikal dosen yang mengampu di konsentrasi energi selama perkuliahan di masa pandemi. Yang pertama, mengajar secara virtual dan memberikan materi perkuliahan melalui platform pembelajaran. Artinya dosennya hadir melalui Zoom, kemudian materinya juga di-share di platform pembelajaran yang tersedia, sehingga nanti kita hanya memahami materi yang dijelaskan. Yang kedua, dosennya hanya mengirim materi perkuliahan dan tugas pada platform pembelajaran. Nah, di sini kita harus mau belajar mandiri dengan materi yang ada. Terus yang ketiga ini ada tipe yang tidak mengajar dan jarang memberikan materi perkuliahan di platform pembelajaran. Nah, sehingga memang kita harus mencari materi
perkuliahan secara mandiri, serta belajarnya juga secara mandiri. Namun tetap jangan khawatir bahwa tipikal dosennya ketika ini hanya satu dua dosen saja, sehingga mungkin tidak membatasi kesempatan teman-teman untuk belajar. Selanjutnya, pemilihan konsentrasi. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan ketika memilih konsentrasi? Ini mungkin terkait opini saya pribadi ya. Nanti mungkin dari teman-teman sendiri coba mungkin memiliki sudut pandang lain juga, tidak apa-apa. Tapi ini mungkin ini beberapa pertimbangan saya waktu memilih konsentrasi. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu kenali potensi akademik. Nah, artinya teman-teman coba cross check riwayat akademik teman-teman terkait potensi akademiknya itu di mata kuliah seperti apa. Kan itu sudah ada mata kuliah yang memang menjurus di material dan energi. Nah, dari situ coba teman-teman lihat, coba teman-teman kalau memang perlu dianalisa ya dianalisa agar lebih tahu potensi akademik teman-teman itu di mata kuliah apa. Yang kedua adalah passion dan minat. Nah, ini juga penting karena apa? Kalau nanti kalian memilih konsentrasi yang tidak sesuai passion dan minat kalian, nanti mungkin akan berat hati juga untuk belajar, sehingga memang passion dan minat itu juga penting. Namun kalau bagi saya passion dan minat ini itu masih kalah dengan potensi akademik, karena bagaimanapun potensi akademik kan sudah terukur ya untuk beberapa mata kuliah yang sudah teman-teman lampaui gitu. Nah, selanjutnya adalah ada juga tujuan jangka panjang. Nah, jadi tujuan jangka panjang dari teman-teman ini apa? Apakah teman-teman seandainya ingin kerja, katakanlah kerja, apakah ingin kerja di pembangkit atau ingin kerja di bidang material? Nah, coba dicek kembali ke tujuan jangka panjang. Kemudian keempat yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing konsentrasi. Nah, nanti kan sudah saya jelaskan terkait konsentrasi di energi. Nah, nanti juga coba teman-teman lihat dan pahami bagaimana dikonsentrasi material. Nanti dipertimbangkan mana yang cocok buat teman-teman. Yang terakhir adalah dosen. Nah, kenapa dosen juga menjadi pertimbangan? Karena kalau bagi saya untuk sampai ketermudahan atau sampai kita lulus ada beberapa faktor, yaitu nanti ada juga dosen, ada juga ini apa namanya bagaimana riwayat akademik kita lancar atau tidak. Karena kan kalau bagi saya juga dosen menjadi salah satu pertimbangan bagaimana saya nanti belajar di konsentrasi tersebut, sehingga nanti ketika saya belajar di konsentrasi tersebut, nah, dengan parameter-parameter pertimbangan tersebut saya sehingga lebih semangat dan sesuai passion dan minat saya, sesuai tujuan jangka panjang saya, sesuai dengan potensi akademik saya, sesuai dengan mungkin dosen-dosen yang teman-teman respect lah, atau teman-teman kagum dengan kepribadian dosen tersebut. Nah, selanjutnya hal yang tidak dianjurkan pada saat pemilihan konsentrasi. Yang pertama adalah ikut-ikutan teman yang lain. Ini bahaya. Karena pada akhirnya nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir atau
skripsi itu juga secara individu. Nah, ketika nanti sudah konsentrasinya tidak sesuai, nanti ke depannya yang repot. Sehingga jangan sampai hal-hal seperti ini itu terjadi pada kali, karena memang efeknya nanti jangka panjang. Selanjutnya, pemilihannya tidak sesuai passion dan minat. Nah, eh, kita ambil contohlah ketika kita memilih, karena memang kita ada tujuan jangka panjangnya itu kerja di suatu pembangkit. Nah, tapi ternyata passion dan minat kita tidak di konsentrasi tersebut. Nah, ini bahaya. Karena nanti bakal setengah hati atau malah bakal kurang semangat ketika belajar di konsentrasi tersebut. Nah, sehingga harus dihindari jika memang tidak sesuai passion dan minat dari. Selanjutnya, tidak mempertimbangkan dengan matang-matang atau asal memilih. Saya asal memilih lah, mau konsentrasi energi, mau konsentrasi material. Nah, ini juga bahaya karena tidak melihat bagaimana potensi akademiknya, mengabaikan passion dan minatnya, dan juga mengabaikan tujuan jangka panjang. Nah, baik, mungkin 3 itu yang perlu teman-teman hindari ketika pemilihan konsentrasi nanti. Nah, selanjutnya, bagaimana sih keterikatan atau hubungan dari pemilihan konsentrasi ke skripsi? Untuk skripsi, tidak harus sesuai konsentrasi yang diambil, sehingga pemilihan topik skripsi adalah hak sepenuhnya dari mahasiswa. Namun, alangkah baiknya sejalur dengan konsentrasi yang diambil agar dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Jika nanti skripsi lintas konsentrasi, maka resiko yang diambil oleh teman-teman adalah harus mau belajar lagi terkait skripsi yang lintas konsentrasi tersebut. Nah, jadi yaitu kesimpulannya, usahakan skripsinya linier dengan konsentrasi tertentu. Kalau tidak, resikonya ya teman-teman harus belajar mulai dari nol ketika nanti skripsinya lintas konsentrasi. Selanjutnya, barangkali dari teman-teman sudah memiliki gambaran skripsi, nantinya ingin dengan salah satu dosen, sebut kata-kata dosen A, B, dan C. Sebelum sejauh itu, maka pastikan terlebih dahulu dosen tersebut konsentrasinya di bidang keahlian apa, dan apakah sudah bisa membimbing mahasiswa skripsi atau belum. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan di terkait skripsi. Nah, selanjutnya peluang kerja. Di sini yang pertama sebagai tenaga pengajar, entah itu dosen ataupun yang lain sebagainya. Selanjutnya jika teman-teman ingin terjun ke perusahaan, mungkin nanti bisa ke pembangkit, perminyakan, pertambangan, manufaktur, dan otomotif. Selanjutnya teman-teman juga bisa berwirausaha. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan lagi bahwa untuk lulusan atau alumni jurusan atau program studi teknik mesin itu peluang kerjanya sangat terbuka lebar. Serta ketika lulus nanti juga apanya itu namanya ijazahnya itu tidak menyantumkan bahwa kalian konsentrasinya energi, kalian konsentrasinya material, tidak. Kalian tetap lulusan teknik mesin dengan gelar sarjana teknik, hanya mungkin nanti pencantuman mata kuliah yang ditempuh mungkin yang berbeda-beda dari teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Tetap semangat, artinya mungkin ini juga nanti fase yang sangat-sangat dilema untuk konsentrasi. Pesan saya mau apapun konsentrasi yang teman-teman ambil, semua itu mungkin bisa dikatakan baik karena sama-sama menuntut ilmu. Yang terpenting tetap
semangat dan selalu bekerja keras dan mau belajar, intinya sih itu sih kalau dari saya. Sekian dari saya, apabila selama penyampaian tadi ada sedikit kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.